Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang juga seorang raja. Kita tahu beliau adalah nabi yang memperoleh kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan setelah wafatnya Talut, yaitu raja yang ada di zaman beliau pada saat itu, dan kemudian berperang melawan Jalut, di mana kematian Jalut itu diakibatkan atau diwasilahkan dengan lempar batunya seorang Nabi Daud alaihissalam, Daud muda saat itu, yang kemudian Jalut itu mati dan Talut kemudian memenangkan peperangan. Maka jadilah kerajaan besar, dan Nabi Daud seorang raja yang sangat hebat, sekaligus juga seorang Nabi Allah yang sangat soleh. Satu ketika datang seorang nenek-nenek kepada Nabi Daud. Nenek-nenek itu bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah Allah itu adil?" Pertanyaan yang tentu saja, ya mungkin bagi sebagian besar dari kita, pertanyaan ini kok unik ya. Masa nanya Allah, apakah Allah itu adil? Nah, Nabi Daud menjawab, tentu saja Allah Maha Adil. Nenek ini kemudian cerita, kalau Allah adil ya wahai Nabi Allah, kenapa kain tenun saya yang saya tenun itu satu-satunya setiap hari saya tenun, setelah selesai saya tenun, saya jual ke pasar, uangnya untuk saya makan dan anak-anak yatim yang saya asuh. Tapi satu ketika setelah tenunan saya selesai, baru mau saya bawa ke pasar, tenunan kain itu disambar oleh seekor burung, dibawa pergi jauh. Saya kemudian kebingungan bagaimana saya bisa membiayai hidup saya dan anak-anak, padahal itu saya kerjakan berhari-hari. Jadi saya bertanya, apakah Allah adil? Orang semacam saya ini masih diberikan beban yang begitu berat. Tidak berselang lama Nabi Daud tidak langsung merespon omongan ibu itu. Datanglah 3 orang dengan pakaian yang mewah. Kelihatannya mereka adalah para saudagar, para pedagang yang sangat kaya. Mereka menghadap kepada Nabi Daud. "Ada keperluan apa?" kata Nabi Daud. "Oh, begini Nabiullah, kami datang, kami ingin menyerahkan sejumlah uang yang kami nazarkan beberapa waktu lalu." "Bagaimana ceritanya kau bisa bernazar?" "Begini Nabiullah, pada saat kami bertiga sedang dalam sebuah perahu besar. Perahu kami ada di tengah laut. Kami terombang-ambing pada ombak besar yang menerpa perahu kami, dan terdapat satu lubang yang membuat kami semua terancam untuk tenggelam di dalam laut. Dalam keadaan yang semacam itu, semacam putus asa semacam itu, kami semua bernazar, jika Allah selamatkan kami, maka masing-masing dari kami akan bersedekah atau berinfak 10.000 dinar, dan kita akan serahkan uangnya kepada Nabiullah Daud alaihissalam." 3 orang ini kemudian bernazar, dan alhamdulillah pada saat itu, di saat yang tidak diduga, seekor burung datang dan membawa seutas kain, selembar kain, yang kain itu kami pakai untuk menambal kapal kami, dan akhirnya kami selamat melalui kebocoran, dan kami selamat sampai ke daratan. Maka kami sekarang melaksanakan nazar kami. Ini uangnya 10.000 dinar dari kami masing-masing, sama dengan 30.000 dinar dari 3 orang kami. Para pemirsa, 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. Kalau dikonversi 4 juta, maka 10.000 dinar itu sama dengan 40 miliar. Satu orang itu membayar 40 miliar, 3 orang total 120 miliar. Nabi Daud mendengar cerita itu, langsung menengok kepada sang ibu, mengatakan, sepertinya ibu ini yang berhak menerima, karena kain yang dibawa oleh burung itu adalah kain punya ibu ini. Akhirnya ibu ini yang tadinya kehilangan sekian dirham uang yang dia pakai untuk makan, tapi dengan izin Allah, uang selembar kain itu berubah menjadi 30.000 dinar, atau kalau dikonversi menjadi sekitar 120 miliar. Ibu itu menjadi miliuner baru hanya gara-gara selembar kain yang dicuri oleh seekor burung. Di sini kita belajar bagaimana kita husnuzon kepada Allah,
bahwa di dalam setiap musibah, dalam setiap keadaan, Allah punya rencana terbaik untuk kita. Maka janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jika hari ini kita merasakan ada satu tekanan, ada satu hal yang tidak mengenakan, yakinlah bahwa Allah menyediakan gerbang kebahagiaan bagi kita di kemudian hari. Insya Allah dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah semacam itu, maka Allah akan wujudkan segala kebaikan dan kebahagiaan kita di masa depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.